polisi, kirim salam buat awak media semuanya, ya, sebagai rasa persaudaraan dan untuk mengungkap kebenaran. Nah, dalam konteks kita setelah rapat tadi sudah terbentuk dengan nama tim atau pembela ulama dan aktivis. Pembela ulama dan aktivis itu nama kita sekarang dalam konteks itu. Nah, di dalam pengertian lebih jauh ada pembina-pembina di sana, para kiai, ulama-ulama besar, ya, yang gabung juga di sini. Kemudian yang selanjutnya kita hanya ingin menekankan saja bahwa kita ada tim lawyer, ada Azam sebagai wakil ketua, ada Mihdan sekretaris, Pak Aziz ya, pengacaranya Firja ada di sini juga. Ya, ini Habib Muksin sebagai pembina juga di pembela ulama dan aktivis ini, dan ada Mustafa, ada Habib Umar. Ya. Jadi semua ini sudah bersepakat dan menyimpulkan persoalannya adalah janganlah kita ini dibenturkan dengan pihak kepolisian, karena sesungguh persoalannya bukan dengan ribut dengan kepolisian. Walaupun sekarang sudah kita dengar dijadikan tersangka. Nah, untuk itu kita sudah jawab. Saya sudah bikin tulisan langsung kepada Kapolri, ya, nanti dibagikan buat Anda. Tapi persoalan seriusnya adalah ini justru ada kepada ketersinggungan kita semua kaitannya umat Islam, apalagi yang mencintai ulama dan aktivis, ya, dalam gerakan menuju kejujuran, kebenaran dan keadilan, adalah ditersangkakannya Habib Rizik ini membuat ketersinggungan yang luar biasa gitu. Karena satu pelecehan yang sangat serius pada ulama yang tidak pernah melakukan demikian. Jangankan jadi tersangka, jadi saksi aja Habib Rizik itu tidak pantas. Kenapa? Dia tidak mengetahui, dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak mengalami sebagaimana teori disebut sebagai saksi. Dia tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu jangankan jadi saksi, ya, jadi tersangka, jadi saksi saja tidak mungkin gitu, tidak bisa secara ilmu hukum. Dan kemudiannya karena ini problemnya adalah, saya melihat atau kami menyimpulkan ini politik balas dendam dari dua hal penting, kalahnya Ahok di pilkada dan juga di penjaranya Ahok. Saya kira ini substansinya. Jadi di belakang ini semua kita menilai adalah Presiden Jokowi. Maka kita minta Presiden Jokowi dengan amat sangat demi persatuan bangsa kita, janganlah mengkriminalisasi ulama ini. Karena polisi dan lainnya itu instrumen saja di bawah perintah Presiden. Gampang dihentikan. Kalau Presiden mau henti ini. Karena dia panglima tertinggi dari negara ini. Jadi tolong digarisbawahi, kami kaum muslimin sudah sangat amat tersinggung oleh tindakan-tindakan yang instrumen di bawah pemerintahan Jokowi. Maka kita sekarang menghadapkan antara umat Islam bisa berlawanan dengan Jokowi. Ya, ini tolong digarisbawahi. Sehingga kita jangan dibenturkan dengan yang lain-lain. Tetapi kita tetap ingin NKRI ini baik dan terjaga. Biar bagaimana Jokowi adalah presiden kita. Kita harus hormati, kita harus cintai, tapi sepanjang Jokowi juga berlaku baik kepada kita sebagai rakyatnya. Jangan kita dizolimi. Jadi oleh karena itu, singkat, jelas, dalam keterangan pers ini, kita minta sekarang Jokowi dengan hormat bisa memerintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan atau mengeluarkan SP3 atau kriminalisasi kepada ulama dan aktivis segera diakhiri jika negara ini mau aman dan tentram, mau berbicara tentang berbangsa dan bernegara secara jujur, benar dan adil dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, sekali lagi dengan hormat melalui pers yang bagus ini, tolong jangan ada pelintir-pelintir. Kita jangan dibenturkan dengan pihak polisi, jangan lain-lain, tapi kita minta langsung kepada Jokowi untuk menghentikan kriminalisasi ini. Insya Allah negeri kita menjadi aman, damai, sentosa. Allahu Akbar. Ada pertanyaan?
Nanti dibagi itu. Dibagi. Bentar. Ini dulu ya, supaya nanti jelas nih secara ilmu hukum. Ya, satu perwakilan Dibacaan dulu, Pak. Ini bacakan azam ya, wakil ketua bacakan. Baik. Kamera, Pak. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan ini kepada Bapak Kapolri ya, Jenderal Pol TRS Haji M. Tito Karnavian. Jadi perihalnya adalah analis hukum kasus Firza Husein dan Habib Rizik Syihab. Berikut saya sampaikan analis hukumnya ya. Analis hukum kasus Firza adalah begini, bahwa suatu proses takdir kehidupan seluruh totalitas alam semesta, termasuk kehidupan manusia seluruh, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan, Maha mengetahui dan Maha pemberi belasan dan segala tindakan baik buruknya menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi langsung ke analisnya, yaitu pada awalnya peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas bermula ketika situs baladacintarizik.com menggugah screenshot percakapan antara orang yang diduga Firza dengan akun WhatsApp bernama Rizik. Dalam percakapan di WhatsApp tersebut ditemukan unsur pornografi dan sejumlah foto perempuan tanpa busana. Selain itu diketahui pula foto dan percakapan tersebut disebarluaskan pula melalui akun media sosial bernama Stephen Yong. Hal mana diketahui pada saat ada warga Surabaya bernama Philip melaporkan ke Polda Jatim. Dalam laporannya Philip mengaku akun media sosialnya telah disalin atau di-cloning oleh seorang dengan nama Stephen Yong. Peredaran foto dan percakapan WhatsApp yang berkonten pornografi tersebut kemudian viral dan menjadi polemik di masyarakat luas. Dikarenakan dalam konten pornografi tersebut menuduh HRS ya, saya sebut gitu aja, turut terlibat. Meskipun sejak awal beredarnya konten pornografi tersebut baik FH maupun HRS telah membantah dan menyatakan bahwasanya hal tersebut tindakan tidak benar dan merupakan fitnah besar atau khususnya terhadap HRS untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya selaku ketua atau pimpinan Front Pembela Islam yang merupakan salah satu ulama yang disebut juga sebagai imam besar umat Islam yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-1-1-2017-PMG-DITRESKRIMSUS terkait dengan penyebaran percakapan berkonten pornografi yang mengatasnamakan FH dan HRS. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian pada akhirnya menetapkan FH selaku tersangka atas sangkaan pasal 4 ayat 1, pasal 29 dan garis miring atau pasal 6 junto pasal 32 dan atau pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau undang-undang pornografi dan atau pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang IT. Adapun tindakan pihak kepolisian tersebut dinilai unprofesional yang semakin menguatkan dugaan upaya kriminalisasi terhadap ulama-ulama yang selama ini mengkritik pemerintah, khususnya para ulama yang terlibat dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI, di mana sebelum diketahui Sekjen Front Umat Islam Ustadz Al-Khattab ditangkap dengan tuduhan makar. Begitu juga dengan Ustadz Munarman, Ustadz Bakhtiar Nasir dan lain-lain terancam dengan bayangan-bayangan penetapan status tersangka oleh polisi. Nah, saya kira poinnya, ini masih panjang, tadi poinnya dalam pasal 4 dari Undang-Undang tentang pornografi itu menyatakan kalau untuk dimaksud foto-foto, gambar-gambar lainnya yang walaupun telanjang itu buat dirinya sendiri, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalian ini wartawan moto-moto di kamar mandi sendiri buat sendiri nggak ada masalah, itu urusan kalian sendiri. Nah persoalannya kalau itu di-upload, disebarkan, dibuat menjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Nah
menurut undang-undang IT yang menyebarkan, yang mengupload pertama itulah yang kena, bukan Habib Rizik atau Firja. Dia korban kalau dalam konteks teori hukumnya. Maka oleh karena itu di sini kenapa pertanyaan kita kepada polisi, kok yang menjadi memviralkan pertama ini tidak dikenai apa-apa? Sementara kalau kembali kepada kasus Ahok, Buniani dijadikan tersangka karena dianggap yang mengupload pertama. Nah pertanyaannya, yang mengupload pertama kasusnya Firja sama Habib Rizik siapa? Firjanya sendiri mengaku tidak melakukan itu, apalagi Habib Rizik tidak melakukan itu, ya. Bahkan sudah bersumpah mubahalah, yang sampai hari ini mubahalahnya Habib Rizik nggak ada yang berani nantang. Mubahalah itu dalam hukum Islam sangat keras. Kalau Habib Rizik bohong dalam hal ini, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang menuduh dan melakukan tuduhan keji kepada Habib ini, dia ternyata yang melakukannya kebenaran ada pada dia, maka dialah yang dilaknat oleh Allah. Allahu Akbar. Azab Allah sangat berat, azab Allah sangat pedih. Jadi sampai hari ini tantangan Habib Rizik nggak ada, karena persoalan ini nggak ada saksi, nggak ada apa. Ya. Apalagi kalau pakai hukum Islam, ada 4 orang saksi, lebih jauh lagi. Dan lebih jauh lagi pada pakai hukum sekuler negeri kita ini, yaitu kalau suka sama suka, siapa yang berhak mau menyampuri? Anda suka sama suka, mau ML sama siapapun, siapa yang mau ikut campur? Buktinya banyak transaksi pelacuran, nggak ada yang gerbek, nggak ada yang apa. Jadi janganlah kita ini dibenturkan kepada situasi-situasi yang sesungguhnya bukan itu persoalan pokoknya. Jadi persoalan pokoknya kita melihat ada dendam kekalahan Ahok dan dipenjaranya Ahok. Dan semuanya ini kita bukan menuduh, tapi kita menduga secara serius mengapa Presiden membiarkan pihak kepolisian terus mengkriminalisasi ini. Padahal Presiden bisa menghentikannya, sangat bisa. Kalau untuk dia sebagai Panglima tertinggi dari TNI Polri. Maka untuk itu himbauannya sekali lagi, ini nggak ada kaitannya dengan masalah hukum, karena nggak ada sedikit pun kelakuan hukum yang dituduhkan ini. Ini adalah soal dendam politik, bagaimana Jokowi menjadi tidak suka dengan kita umat Islam dan fitnah yang keji kepada kita umat Islam. Dan ingat, yang difitnah ini ulama, ulama yang punya pengaruh besar dan punya daya dampak yang luar biasa. Maka kita masih menempatkan Habib Rizik di luar negeri, hasil kesepakatan kita juga para ulama. Karena apa? Untuk meredam daya radikalisasi. Kalau dia sampai ditahan, itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa. Dan akhirnya konflik antar kita umat Islam dengan yang lain-lain, atau dengan pihak-pihak yang kita tidak inginkan ada konflik. Ingat garis bawahi ya, kami tidak ingin ada konflik. Habib Rizik berpesan, jangan ada sekalipun pertumpahan darah, setetes pun darah tidak boleh yang tertumpah. Oleh karena itu dia lebih rela dihina, dicaci maki, dianggap penakut, dianggap lari, dianggap menghindar. Itu bagian dari penderitaan dia. Padahal dia kalau udah bicara kejantanannya maunya melawan saja. Tapi kita melihat jangan, karena kita bagaimana meredam radikalisasi yang nggak bisa terprogram dengan baik seperti ini. Jadi kita justru pemersatu bangsa. Kita ini adalah pemersatu bangsa. Tidak ingin ada konflik di antara kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira itu. Bang, dengan Habib Rizik masih di luar negeri dan tidak datang di pemeriksaan apapun, apakah itu menjadi malah menghambat proses penguatan kebenaran? Oh tidak. Menurut Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 15 menyatakan dengan jelas tahapan-tahapan. Antara lain misalnya gelar perkara. Nah pertanyaan kita, gelar perkaranya apa untuk ini? Nggak ada. Gelar perkara itu ada 3 loh. Awal, pertengahan, akhir. Nah kalau mau diperiksa, boleh periksa kita sebagai terlapor. Apa pengacaranya? Terlapornya juga siapa, yang pelapornya juga siapa? Katanya ada pelaporan masyarakat, siapa yang melapor ini? Kemudian yang mengupload pertama kok nggak jadi tersangka juga? Jadi bagaimana kita mau periksa itu? Jadi jangan dituduh kita yang menghambat, bukan. Habib sudah tunjuk kita sebagai lawyer, punya kewenangan secara hukum. Kalau mau gelar perkara, kita tentang kapan gelar perkara ini. Ya, jadi jangan terus diputar-putar situasi. Gitu. Kondisi status tersangkanya. Kita baru dengar, tadi saya baca di media saja. Hampir jam 3. Tapi jam berapa, apa isi-isinya kita belum tahu. Cuma kita melihat di dalam berita itu
Habib Rizik hari ini sudah dinyatakan sebagai tersangka. Habibnya belum tahu, nggak tahu. Sudah tahu? Sudah tahu. Sudah tahu. Ada Responnya Habib, saya suruh kok tanggapilah katanya. Gimana menanggapinya secara ilmu hukum? Nah, saya singkat saja menanggapinya seperti sekarang ini. Jangankan jadi tersangka, jadi saksi saja tidak bisa. Karena dia tidak melihat, tidak mengalami, tidak mengakui, tidak melihat, mendengar sebagai apa yang disebut kriteria sebagai saksi. Dan belum diperiksa. Nah, yang keduanya ada bantahan dari Firza juga. Anda pengacara di sini. Ada ya. Supaya kita jelaskan pengacara resmi dari Firza yang gabung di sini. Nah, sekarang jelaskan bantahan dari Firza bagaimana? apa bantahan? Silakan. Iya. Salam. Tengah lagi bang, tengah bang. Ya dari itu sendiri saya mengatakan bahwa segala keterangan yang beredar, berita-berita yang beredar terkait chat dan gambar-gambar itu, apalagi yang terkait dengan Habib Rizik itu tidak benar. Gitu. Jadi itu murni adalah case building dari di kasus pertama dia, yaitu Renata. Dan perlu digarisbawahi bahwa barang bukti yang diduga dijadikan sebagai sumber untuk melakukan rekayasa ini dari tanggal 2 Desember 2016 sudah tidak di tangan Bu Firza sampai detik ini. Jadi jika terjadi rekayasa maka bisa Jadi bisa nggak disimpulkan waktu ini beredar setelah HP-nya Firza ditahan? diambil. Mulai dari situ ya? Diambil ya. Tanggal 2. Tanggal 2 Desember 2016 itu handphone tidak berada di tangannya, lalu 3 HP. ada 4 handphone. Lalu tanggal perkara ini mulai rame di balade cintarisik.com blog itu sekitar tanggal 20-an Januari 2017. Jadi ada sebulan. Ada waktu, dan jika yang dijadikan adalah bukti adalah gambar-gambar itu, bisa dilihat bahwa gambar-gambar itu sendiri ada icon-icon gambar smiley gitu kan. Makanya jadikan sumber adalah hasil editan, bagaimana bisa itu dipastikan bahwa tidak kami seperti itu. Dan sebenarnya Habib Rizik ini kan diminta keterangan, bukan orangnya. Ya kan pakai telekonferensi bisa. Sudah Habib Rizik menyatakan saya ibadah ya, haji, telekonferensi bisa dong. Gitu. Kan diminta keterangannya bukan orangnya kan. Kalau dipaksa orangnya harus datang ya berarti ada kriminalisasi, indikasi ke sana ada. Terbukti sekarang muncul. Belum diperiksa, belum apa, tahu-tahu tersangka. Jadi bagaimana nih hukum ini? Saya ingatkan lagi gini ya, 3 tahun lalu saya membela Kapolri Bapak Budi Gunawan Jenderal waktu itu melawan KPK. Kenapa? Karena saya membela, karena saya melihat Budi Gunawan benar, KPK yang keliru dan terbukti oleh pengadilan KPK keliru, sehingga dibatalkan tersangkanya. Yaitu tidak adanya 2 alat bukti. Nah, pertanyaan kita, alat bukti apa yang untuk Habib Rizik ini? Kok mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kriminalisasi hukum? Jadi persoalan serius, saya bertanya kepada pihak kepolisian. Saya membela polisi karena waktu itu benar. Sekarang membela Habib Rizik karena saya merasa Habib Rizik benar dari segi ilmu hukum. Saya berkawan baik dengan pimpinan polisi, semuanya saya tahu, polisi juga tahu saya. Tapi dalam ilmu hukum, saya sebagai pembela objektif, independen, saya harus bicara apa adanya. Nah, pertanyaannya tadi itu, kenapa waktu kepala polisi Budi Gunawan dikriminalisasi oleh KPK, kalian melawan kita, sekarang kok kalian melakukan kriminalisasi pada ulama? Nah, ini persoalan serius yang saya kira harus disudahi. Harus cara mensudahinya, saya himbau sekali lagi Presiden Jokowi, nyatakanlah bahwa ini dihentikan. Cukup. Dan Jokowi kan pernah bilang, hentikan kegaduhan ini.
hadapi, kami akan selalu tetap bela agama. Marilah